Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Stiorini, mahasiswi PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 2541140811193 pada hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP di Ponegoro 8 Rawalo kelas 7 dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran ini kita mulai, coba kalian rapikan dulu bajunya. Ayo, bajunya dirapikan dulu. Sudah? Ya, mungkin di sekitar kalian masih ada sampah. Coba ditengok ya, di laci atau di mana coba. Sudah? Ya, sudah ya. Ketua kelasnya menyiapkan? Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat atas mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim. Doa selesai, kepada guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Bagaimana kabar
Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Di sini hari ini ada yang tidak masuk? Berangkat semuanya. Oke. Terus saya absen dulu ya, berangkat semuanya. Ya, sebagai warga Indonesia yang baik, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Ya, para yang bertugas sebentar. Ayo, semuanya berdiri, ayo. Hiduplah Indonesia Raya untuk dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan kalian duduk kembali. Ya, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Terus pada siang hari ini kita akan belajar tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Coba siapa yang tadi pagi sholat subuh? Cung, ayo, cung, jujur. Oh, sholat subuh. Ada yang tidak ngacung ini. Ini kenapa ini tidak sholat ini? Oh, pride. Nah, bangunnya jam berapa? Oh, jam 6. Tidur jam berapa tadi malam? Jam 9. Oh, nggak usah udah pernah. Ini tidak sholat kenapa? Sedang haid ya. Tolong ya, dasar ya bagus ya. Tidurnya lebih awal jadi tidak kelainan ya. Ya. Kemudian apa sih yang kalian rasakan itu setelah sholat? Bagaimana rasanya setelah sholat? Hati tenang. Hati tenang. Jadi tenang. Nah, ya. Ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui pembelajaran inquiry peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Sebelum pembelajaran kita mulai, agar tidak ngantuk, kita SDG dulu ya. Ya, agar tetap semangat, tidak ngantuk, kita SDG dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5,
tugasnya hari ini ada 2 tugas. Yang pertama ya tugas kelompok, ya tugas kelompok. Yang kedua tugas mandiri. Tugas kelompoknya ya untuk kelompok 1 itu kelompoknya Farel, kelompok 2 kelompoknya Nesa, dan kelompok 3 itu kelompoknya Bagas. Ya. Untuk kelompok 1 ya tugasnya mencari, ayo tulis ya, mencari informasi tentang hakikat sholat ya. Yang pertama kelompok 1 tugasnya mencari hakikat sholat ya, pengertian sholat, terus bagaimana agar sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Tugasnya pengertian sholat, terus bagaimana agar sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terus untuk kelompok 2 tugasnya mencari informasi tentang pengertian zikir, kemudian tata cara berzikir. Kelompok 3 kalian mencari tentang hikmah sholat dan zikir. Ya, kalian silakan mencari informasi tersebut, boleh di HP, di Google boleh di buku, boleh di Google. Ya, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Nah, ya, setelah tugas kelompok selesai, kalian tinggal mengerjakan tugas mandiri, ya, LKPD yang tadi Bu ini bagi ini, ya, dikerjakan. Ini ada ABC-an, ada urean. Kalian kerjakan, jangan lupa dikasih nama dan kelas, ya. Sekarang kalian mulai diskusi untuk membahas tentang tadi hakikat sholat, zikir, dan hikmahnya. Ayo sekali didiskusikan dari kelompok masing-masing. Sudah selesai? Alhamdulillah ya. Sekarang kalian tinggal presentasi dari masing-masing kelompok. Yang pertama yang maju dari kelompok 1, yang silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hakikat sholat. Secara bahasa sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Pada istilah sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat seseorang yang mengingat bahwa kesadaran ini membuat kesadaran dalam bertindak agar tidak melanggar perintahnya. Lagi disiplin teratur, lagi disiplin, kesabaran dan pengendalian diri dari hawa nafsu. 3. Membersihkan hati dan jiwa. Sholat ibarat penyucian jiwa yang dilakukan 5 kali sehari. Orang yang sering sholat dengan benar akan terhindar dari sifat iri, dengki, sombong, dan perilaku buruk lainnya. 4. Mendekatkan diri kepada Allah. Semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin jauh ia dari kemaksiatan karena hatinya selalu merasa diawasi. Muraqabah. 5. Membangun akhlak mulia. Gerakan bacaan dan doa dalam salat mengandung nilai kesopanan, kerendahan hati, dan ketundukan kepada Allah. Nilai-nilai itu terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo tepuk tangan buat kelompok 1.
tentang makna sholat, makna zikir, hikmah sholat dan zikir. Yang pertama yaitu makna sholat, ya. Secara bahasa sholat itu apa ya? Ya, secara bahasa sholat adalah doa. Doa apa? Doa untuk meminta kebaikan. Nah, sedangkan menurut istilah sholat menurut istilah yaitu semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, ya. Sholat itu rukun Islam atau rukun iman? Islam. Ya, rukun Islamnya itu berapa? 2. Rukun Islam yang kedua. Terus yang selanjutnya yaitu tentang zikir, ya. Setelah sholat biasanya kalian ngapain ya? Zikir. Zikir itu apa? Nah, zikir menurut bahasa adalah ingat. Ya, ingat. Sedangkan menurut istilah zikir itu diartikan dengan mengingat Allah sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Yaitu pengertian zikir. Yang selanjutnya kita akan refleksi dari pembelajaran hari ini, ya. Ya. Hari ini apa sih ilmu yang kalian dapatkan? Apa ya tadi? Sholat, zikir, hikmah sholat dan zikir. Nah, siapa yang tahu artinya sholat? Oh iya, Far ya. Sholat secara bahasa adalah dan doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya betul. Tepuk tangan buat Far. Sekarang lagi, siapa yang tahu pengertian zikir? Ayo. Oh, Nesa, Nesa. Mana? Maka zikir arti menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah SWT sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Ya, zikir artinya ingat, mengingat. Kita itu mengingat Allah, ya. Ya. Terus yang ketiga yaitu, coba siapa yang dapat menyebutkan satu saja hikmah sholat dan zikir? Ayo, siapa? Coba. Oh ya, Tisha. Tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Ya, tepuk tangan buat Tisha. Sholat itu adalah amalan pertama yang akan dipertanyakan, ya. Kemudian sholat itu juga sebagai tiang agama. Coba rumah, ya. Rumah kan ada fondasi, ya. Ada tiangnya, ada atapnya. Seandainya rumah itu tidak ada tiangnya, gimana? Ya, pasti roboh. Begitu juga dengan sholat. Kalau kita tidak sholat, maka kita sudah merobohkan agama, ya. Maka dari itu, ya, kita sudah belajar tentang sholat, zikir, ya. Sholat jangan sampai ditinggalkan. Bagi yang tadi pagi lupa tidak sholat subuh karena besok jangan lupa, ya. Bangunnya harus lebih awal, karena tidak ya, tegas. Mungkin hanya itu ya materi kita hari ini karena waktunya sudah habis. Ya, marilah kita bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, untuk pertemuan besok kalian itu ya jangan lupa untuk
yang mencerminkan tentang nilai-nilai sholat dan yang tidak mencerminkan nilai-nilai sholatnya. Jangan lupa ya. Ya, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Yuk. Bismillah.